wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andang. Mungkin sekarang sudah memasuki pertemuan ke-7 dengan akuntansi manajemen. Terima kasih kepada Pak dosen yang telah memberikan tugas. Eh, Kali ini di sesi 7 saya akan menerangkan pelaporan segmen evaluasi pusat investasi dan transfer fencing. Di sini ada pengertian lapangan keuangan segmen adanya laporan segmen merupakan bagian suatu perusahaan khususnya yang beroperasi dalam kondisi yang berbeda sebuah industri dan wilayah geografis, bertujuan menyediakan informasi bagi para pembisnis yang menggunakan laporan keuangan mengenai kontribusi laba, skala relatif, tren pertumbuhan dari berbagai industri dan wilayah grafis. Di definisi pelaporan keuangan segmen perusahaan, yaitu yang pertama, definisi pelaporan segmen terdiri dari 3 segmen. Segmen perusahaan merupakan komponen suatu entitas yang kegiatannya mewakili kegiatan usaha utama maupun kelompok pelanggan. Yang kedua, segmen geografis merupakan suatu komponen perusahaan yang bisa dibedakan dan memiliki usaha di suatu beberapa bagian atau kelompok negara tertentu dalam suatu wilayah geografis. Dan yang ketiganya, segmen industri merupakan komponen perusahaan yang harus dibedakan dan harus menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda menurut pembagian industri atau sekelompok produk atau jasa sejenis yang berbeda, dan terutama untuk para pelanggan di luar perusahaan industri dapat dibagi dan dikelompokkan menjadi industri pertambangan, industri transport, industri perhotelan dan pariwisata, industri jasa profesional dan sebagainya. Lanjut, dasar pelaporan keuangan segmen. Di sini ada 6. 1, ya, adanya penjualan kepada pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa sehingga memberi peluang dasar segmentasi dasar, yaitu segmentasi jenis pendapatan sebesar 10% ke atas. 2, adanya laba operasi merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga laba operasi atau rugi operasi 10% ke atas disajikan secara terpisah. Yang ketiga, adanya unsur penggunaan aktiva merupakan hal yang penting bagi perusahaan sehingga aktiva segmen dapat berpengaruh bertujuan 10% ke atas dari jumlah aktiva entitas yang dilaporkan secara terpisah. Aktiva dan kewajiban pelaporan keuangan segmen. 4. Untuk menjelaskan aktiva segmen dalam memberikan indikasi penggunaan sumber daya dapat mencapai hasil operasi segmen ketika aktiva. Dan yang kelima, informasi laporan keuangan segmen dan disajikan penjelasan dari kegiatan setiap segmen industri yang dapat dilaporkan dan diindikasi mengenai komposisi setiap wilayah geografis untuk membantu pelaporan penjualan atau pendapatan operasi lainnya. Yang terakhir, pendapatan dan beban laporan keuangan segmen. Pendapatan segmen merupakan pendapatan yang harus didistribusikan atau dikaitkan secara langsung pada suatu segmen tersebut. Bahkan, bagian yang relevan dari pendapatan harus dialokasikan secara baik. Lalu ada evaluasi pusat investasi. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang mengukur hasil dari masing-masing pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang diperlukan oleh manajemen untuk menjalankan definisinya.
Jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban. 1. Pusat biaya cost center. Pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas biaya. Yang kedua, pusat pendapatan revenue counter. Pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas penjualan. 3. Pusat laba profit center. Pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Yang keempat, pusat investasi center. Pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas pendapatan, biaya, dan investasi. Lanjut, transfer pricing. Transfer pricing adalah harga transfer. Transfer pricing adalah harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang jasa dari suatu divisi ke divisi lain dari suatu perusahaan baik internal maupun eksternal, sehingga adanya dua keputusan yang harus dibuat, yaitu yang pertama, keputusan dalam pemilihan sumber sourcing decision, menentukan di mana produk harus dibeli dari luar atau eksternal perusahaan, atau sebaliknya, menentukan pembelian dari dalam perusahaan atau internal. Dan yang kedua, keputusan penetapan atau penentuan harga transfer. Jika dibeli dalam perusahaan, pada harga transfer berapa yang harus ditetapkan kepada pembeli. Lanjut, sehingga tidak terjadi kerugian bagi transfer antara penjual dan pembeli. Tujuan penetapan harga transfer dapat memperoleh informasi harga yang relevan. Kedua, memudahkan pengelolaan harga dan menghindari. 3. Dapat membantu mengatur cash flow anak atau ada cabang perusahaan persaingan harga. 4. Meminimalkan beban penggunaan pajak bayi masuk dan biaya pengiriman. Yang kelima, motivasi manajer dalam mencapai tujuan. Lanjut, metode penentuan harga transfer. Yang pertama, metode market price harga atau harga pasar. Metode ini paling disukai karena harga transfer dihitung dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar, sehingga produk yang dijual oleh divisi penjualan dibeli oleh divisi pembeli dengan harga yang sama apabila dijual ke pihak eksternal. Kedua, metode harga pokok. Metode harga pokok, produksi dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang ditambah dengan laba. Metode ini digunakan apabila tidak diketahui nilai pasar produk atau jasa. Yang ketiga, metode negosiasi adalah penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi kesepakatan antara kedua pihak dan pengguna pertanggungjawaban. Yang keempat, metode koordinasi arbitrage dan menyelesaikan konflik. Metode ini digunakan apabila tidak ditemukan kesepakatan dari negosiasi yang dilakukan sebelumnya dalam penentuan harga transfer secara tertulis kepada pihak arbitrator.
Mungkin segitu saja pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.